kembali di kesempatan pada sore hari ini di tanggal berapa nih ya? Tanggal 26 ya, tidak keliru. 26 Syawal ya, 1445 Hijrah, bertepatan dengan hari Ahad di bulan Mei ya, tahun 2024 Masehi. Mudah-mudahan kita semua yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkehidupan hingga kesempatan di sore hari ini masih diberikan kesehatan iman, kesehatan Islam, dan juga kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani tentunya, yang dengan semuanya itu, dengan semua kenikmatan yang telah Allah berikan pada kita, tentunya kita berupaya mengembalikan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ketaatan, beribadah sekuat tenaga, mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita sebagai hamba yang beriman, dan juga menjauhi apa yang telah Allah larang dan sekuat tenaga menolak setiap sebab-sebab yang datang yang menjadi sebab kemaksiatan tersebut. Teman-teman, pada kesempatan hari ini izinkanlah saya berbagi, itu sudah ada di hadapan teman-teman ya, jika nanti teman-teman menyaksikan tayangan ini baik di akun YouTube kami yang resmi dan di akun TikTok kami yang resmi. Salat video ini kami buat sendiri, ini original ya, tidak hasil dari bajakan. Adapun kitab yang akan coba kami tampilkan pembukaannya, ini bagian awal pembukaan daripada kitab Adabul Alim wal Muta'alim ya, karya Al-Alama ya, Mbak Kiai Haji Hasim Ashari, yaitu seorang tokoh ulama yang luar biasa keilmuannya dan sanadnya secara nasab terhubung kepada Rasulullah SAW. Mbak Kiai Haji Hasim Ashari ini adalah pendiri salah satu ormas yang terbesar di Indonesia. Ya, di antaranya adalah Ormas NU atau Nahdlatul Ulama. Kitabnya banyak sekali. Di antaranya juga ada kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang menjelaskan tentang kesesatan atau ajaran sesat yang pertama kali ada di tanah Jawa. Teman, pada kesempatan kali ini saya coba ambilkan kitab yang ringan insyaallah, ya tidak terlalu tebal. Mudah-mudahan mungkin dalam beberapa bulan ke depan insyaallah bisa dihatamkan insyaallah. Bukan bermaksud mengajari, tapi hanya berbagi semampunya saja. Insyaallah mudah-mudahan memberikan kita tambahan wawasan. Bagi yang belum paham insyaallah mendapatkan pemahaman baru. Bagi yang telah paham mungkin mengulang kembali memori yang telah dipelajari. Nah, buku ini pada umumnya dipelajari di pesantren-pesantren ya, terutama di basis pesantren yang masih berbasis daripada pesantren Nahdlatul Ulama. Ini terbitan kitab Maktabah At-Turas Al-Islami, yaitu Tebu Ireng Jombang, terbitan penerbit daripada kitab ini. Adabul Ta'lim wal Ta'lim ini bermanfaat bagi pengajar atau bagi para guru atau ustadz yang mengajar, dan juga bermanfaat bagi para calon murid ataupun murid yang sedang menuntut ilmu atau sedang belajar ilmu pengetahuan. Cuman juga bisa dimanfaatkan untuk hal lain ya, mungkin adab dalam ketika menghafal Al-Quran ataupun yang lainnya. Intinya ini adab bagi para pengajar dan para pembelajar gitu. Jadi semuanya ada adabnya, ada aturannya. Jika belajar langsung kepada tingkatan yang tinggi, dikhawatirkan nanti ketika telah berilmu, dikhawatirkan kita tidak memiliki adab, bisa jadi tidak punya adab terhadap guru ataupun terhadap orang yang lebih tua dibandingkan dengan usia kita, ataupun adab terhadap orang yang sejajar dan adab terhadap anak-anak yang usianya mungkin di bawah usia kita. Teman-teman sekalian, ini telah ada di halaman pertama atau pembukaan ini tentang muqaddimah ya. Tentang muqaddimah, sebentar maaf, saya coba akan kecilkan ini ukuran videonya. Baik, seperti ini. Mohon maaf ya jika videonya ini ditampilkan seadanya, dengan mungkin kurang cerah ataupun apa ukuran ininya, saya mohon dimaafkan. Itu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tetap curahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, itu utusan yang paling mulia, utusan Allah SWT, khatamin nabiyyin, itu penutup para nabi ya, penutup para nabi, dan sekaligus sebagai penutup para nabi, juga atas para keluarganya yang bagus dan para sahabat beliau yang suci. Kita bersalawat ya dari sini tadi, wassalatu wassalamun ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin, seperti
bersalat kepada Nabi, dan juga kita berharap salat tersebut dilimpahkan kepada seluruh para keluarganya dan para sahabatnya, dan kita juga sebagai para pengikutnya hingga hari yaumil akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Amma ba'd, telah diriwayatkan dari Aisyah, disebutkan di sini an Aisyah anha, ya, diriwayatkan oleh salah satu istri Rasulullah SAW bernama Syaidah Aisyah radhiyallahu anha, ani Rasulullah SAW, biasanya berasal dari Rasulullah SAW bersabda. Aisyah menuturkan kewajiban anak, ya. Pada pembukaan ini kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah ada 5, ya. Jadi kewajiban orang tua terhadap anaknya itu ada 5. Seperti itu. Yang pertama adalah kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberikan anaknya nama-nama yang bagus. Itu yang pertama. Yaitu terus memberikan air susu, menyusui yang bagus. Jika tidak mampu maka bisa membayar untuk orang lain menyusui anaknya. Demikian. Dan memberikan didikan budi pekerti yang baik kepada anaknya. Seperti itu. Jadi budi pekerti itu, jadi adab juga bagian daripada kewajiban orang tua mendidik anaknya. Disebutkan di sini yaitu an Ibnu Sirin, ya, disebutkan dari Ibnu Sirin anhu mengatakan, beliau ya berkata, ya, para sahabat disebutkan para sahabat dan para tabi'in mereka semua mempelajari petunjuk sebagaimana mereka mempelajari ilmu pengetahuan, seperti itu. Jadi ya ta'allamunal huda disebutkan ini. Jadi mempelajari petunjuk itu kama yata'allamunal ilm, seperti itu. Jadi mempelajari petunjuk seperti mereka mempelajari ilmu pengetahuan. Jadi sangat penting. Nah, petunjuk dan pengetahuan bagi di kalangan para sahabat adalah sama cara dalam mempelajarinya, sama-sama penting dan diprioritaskan. Kemudian wa'an Al-Hasan Al-Basri, itu Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, ya, Hasan Al-Imam Al-Basri ini tabi'in, ya, berkata bahwasanya ada seorang lelaki di keluarga dari tempat tinggalnya untuk mendidik jiwanya, bahwasanya ada seorang lelaki keluar dari tempat tinggalnya untuk mendidik jiwanya dalam beberapa tahun, seperti itu. Jadi ada ini, ya, seorang yang menuntut ilmu keluar daripada rumahnya atau ya, menuntut ilmu di satu tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka merubah ini, ya, mengarahkan kepada petunjuk kehidupan dan juga menuntut ataupun menambah ataupun mempelajari ilmu pengetahuan yang sifatnya adalah fardu, seperti itu. Bahkan kita telah masyhur sekali mendengarkan bahwasanya menuntut ilmu itu diwajibkan daripada ketika kita lahir sampai kita kepada yang lahirnya, tidak ini, ya, tidak ada batas dalam menuntut ilmu, apalagi terkendala masalah usia, seperti itu. Selanjutnya diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah di sebelah sini, Wa'ani Sufyan, ya, Ibni Uyainah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah bersabda pada pribadi beliau ditampakkan beberapa hal yang pantas dicontoh, yaitu seperti itu. Bahwasanya Rasulullah merupakan timbangan yang agung dan pada diri beliau ditampakkan beberapa hal yang pantas dicontoh. Budi pekerti, tindak tanduk dan petunjuk-petunjuknya. Adapun segala perilaku yang sesuai dengan kepribadian beliau, maka hal itu dianggap benar. Sedangkan yang tidak sesuai dengan perilaku beliau, maka dianggap salah, seperti itu. Diriwayatkan dari Habib Al-Syahid, disebutkan di sini An Habib Ibni Syahid, disebutkan ia berkata kepada putranya, bertemanlah engkau kepada orang-orang yang ahli fikih, orang-orang yang sangat paham dalam bidang agama. Pelajarilah budi pekerti dari mereka, karena hal itu lebih aku cintai daripada engkau banyak mempelajari ilmu hadis, seperti itu. Ruwaim berkata, wahai anakku, jadikanlah ilmumu ibarat garam yang tersebar di lautan, dan jadikanlah budi pekertimu ibarat tepung yang berterbangan di daratan. Imam Ibnu Al-Mubarak radhiyallahu anhu berkata, kami lebih membutuhkan budi pekerti yang sedikit daripada yang banyak. Gitu. Kami lebih membutuhkan budi pekerti yang sedikit daripada ilmu pengetahuan yang banyak, maksudnya. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika pernah ditanya, bagaimana pengakuanmu terhadap budi pekerti? Imam Asy-Syafi'i lalu beliau menjawab, aku mendengarkan per huruf darinya sehingga semua anggota tubuhku menjadi senang. Sungguhnya seluruh anggota tubuhku mempunyai pendengaran yang bisa menikmatinya. Kemudian beliau ditanya lagi, bagaimana cara engkau mencari ibu di pekerti itu? Beliau menjawab, Imam Syafi'i,
Aku mencarinya ibarat orang perempuan yang kehilangan anaknya. Kemudian ia mencarinya sementara ia tidak mempunyai orang lain selain anak itu. Maka sebagian ulama berpendapat kalau tauhid itu mengharuskan adanya suatu keimanan. Barang siapa yang tidak beriman maka berarti ia tidak bertauhid. Iman juga mengharuskan adanya syariat. Barang siapa yang tidak bersyariat maka berarti ia tidak beriman dan juga tidak bertauhid. Syariat juga mengharuskan adanya budi pekerti. Budi pekerti, barang siapa yang tidak mempunyai budi pekerti maka ia tidak bersyariat, tidak beriman dan tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh para nabi dan para ulama semuanya merupakan ketentuan yang sangat jelas. Kata-kata yang dikuatkan dengan nur ilham yang mampu menerangkan tentang betapa leluhurnya kedudukan budi pekerti. Juga menjelaskan bahwa semua perbuatan yang bersifat keagamaan, baik yang bersifat batiniah maupun lahiriah, baik ucapan maupun perbuatan, hal itu tidak akan dianggap sebagai amal kecuali apabila perbuatan tersebut dibarengi dengan budi pekerti yang baik, sifat-sifat yang terpuji dan akhlak yang mulia. Karena menghiasi amal perbuatan dengan budi pekerti yang baik di waktu sekarang itu merupakan tanda diterimanya amal saat nanti. Di samping itu juga budi pekerti yang baik sebagaimana dibutuhkan oleh pelajar atau santri ketika ia belajar. Seorang guru juga membutuhkannya. Jadi tidak hanya santri ya, tidak hanya pelajar membutuhkan akhlak, tapi guru juga membutuhkannya ketika sedang dalam proses belajar mengajar. Ketika derajat akhlak sudah mencapai pada tingkatan ini, sementara ketentuan kriteria akhlak secara detail belumlah jelas. Maka apa yang aku lihat Imam Syafi'i membacakan perkataannya, yakni kebutuhan para pelajar akan budi pekerti dan susahnya mengulang-ulang untuk mengingatkan kesalahan akhlak mereka telah mendorong aku untuk mengumpulkan risalah ini sebagai pengingat pribadiku sendiri khususnya dan umumnya orang-orang yang memiliki wawasan dangkal. Kemudian aku beri nama risalah ini itu Kiai Haji Hasim Asy'ari memberikan nama kitab ini yaitu Adabul Alim wal Muta'alim. Semoga dengan risalah ini ya pengarang kitab ini berharap yaitu Kiai Haji Hasim Asy'ari, semoga Allah ridho kepadanya dan merahmatinya, Allah memberikan manfaat dalam kehidupan ini dan setelah mati nanti. Jadi jika kita belajar dengan benar ilmu pengetahuan, memperhatikan adab-adabnya, maka ulama terdahulu pun berharap kita akan memberikan manfaat kehidupan kita akan lebih bermanfaat saat sekarang masih hidup dan saat nanti setelah kita mati atau bertemu pada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah adalah zat yang menguasai segala kebaikan. Itu saja teman-teman sekalian, buka dima atau pendahuluan dari pengarang kitab ini yaitu Kiai Haji Hasim Asy'ari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya nanti kita akan masuk dalam pertemuan atau video sesi yang kedua di bagian bab pertama ya, bab 1, keutamaan ilmu dan para ulama serta keutamaan proses belajar dan mengajar. Insyaallah akan kita sambungkan pada tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.